Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai keputusan intuitif. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Aryan Yugaswara, Nada Rahmawati Pratiwi, Aldi Golan, Devani Gunarusliana, dan Willy Satria. Menurut Stoner, pengambilan keputusan merupakan suatu proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Pengambilan keputusan melibatkan rangkaian proses yang terstruktur. Membuat keputusan merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari, baik secara individu ataupun secara kelompok, terutama dalam suatu organisasi. Pengambilan keputusan mempunyai arti penting bagi maju atau mundurnya suatu organisasi. Pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan terhadap organisasi ke arah yang lebih baik. Namun, sebaliknya, pengambilan keputusan yang salah akan berdampak buruk pada roda organisasi dan administrasinya. Dalam hal pengambilan keputusan, ditemukan bahwa tidak semua individu melakukan pendekatan dengan cara yang sama dalam mengambil keputusan. Jadi ada gaya yang berbeda-beda dalam pengambilan keputusan. Perbedaan individu mempengaruhi perspektif dan tujuan pemecahan masalah. Perbedaan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi teknik pemecahan masalah yang tepat digunakan dalam setiap langkah dari proses pemecahan masalah. Proses pengambilan keputusan memungkinkan individu untuk menggunakan metode standar dalam berbagai situasi dan beradaptasi untuk memenuhi preferensi pribadi. Keputusan yang dibuat dengan cara ini lebih cenderung berlaku sejak individu sadar dapat mengenali baik kekuatan dan kelemahan pribadi. Gaya pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh strategi pengambilan keputusan. Apakah ia menggunakan strategi pengambilan keputusan yang bersifat rasional atau menggunakan strategi pengambilan keputusan yang bersifat emosional? Selain itu, cara individu dalam menanggapi informasi, apakah ia menggunakan pilihan yang bersifat logis dan konsisten serta maksimalkan nilai, atau berdasarkan pengalaman, perasaan, dan akumulasi pertimbangan. Orientasi seseorang dalam mengambil keputusan juga dapat mempengaruhi gaya pengambilan keputusan. Apakah ia berorientasi pada hubungan atau berorientasi pada tugas? Black dan Montaigne, tahun 1984. Ada berbagai metode yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Salah satunya adalah keputusan intuitif. Gaya pengambilan keputusan intuitif ini lebih mengandalkan perasaan, kesadaran emosional, fantasi, kadang-kadang bersifat impulsif, cepat mengambil keputusan. Haren dan kawan-kawan, tahun 1978. Pengambilan keputusan intuitif adalah suatu proses tak sadar yang diciptakan dari dalam pengalaman yang tersaring. Dalam hal ini, tidak berarti analisa rasional sama sekali tidak berjalan. Lebih tepatnya, antara faktor emosional, fantasi, dan rasional saling melengkapi. Hanya saja aspek emosional lebih dominan. Robbins, tahun 1996. Pengambilan keputusan intuitif ini sering diterapkan pada saat kondisi sulit diprediksikan. Bila waktu yang tersedia terbatas, dihadapkan pada situasi yang baru atau tidak biasa, dan ada tekanan untuk segera mengambil keputusan, atau kondisi seperti ini sering mengarahkan orang untuk lebih mengandalkan intuisinya. Dalam hal ini,
seseorang mengambil keputusan berdasarkan pengalaman terdahulu dan melibatkan perasaan dan emosi yang mendalam ketika mengambil keputusan. Pengambilan keputusan intuitif ini tidak berarti bersifat negatif atau lebih buruk daripada pengambilan keputusan rasional. Hal ini terbukti dalam situasi yang genting, kayak pengambilan keputusan intuitif ini ternyata sering dipergunakan orang. Ada keuntungan dan kelemahan dalam keputusan intuitif, yaitu keuntungan. 1. Waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif lebih pendek. Yang kedua, untuk masalah yang pengaruhnya terbatas, pengambilan keputusan ini akan memberikan kepuasan pada umumnya. Yang ketiga, kemampuan mengambil keputusan dari pengambil keputusan itu sangat berperan, dan itu perlu dimanfaatkan dengan baik. Kelemahan. 1. Keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik. Yang kedua, sulit mencari alat pembandingnya sehingga sulit diukur kebenaran dan keabsahannya. Yang ketiga, dasar-dasar lain pengambilan keputusan seringkali diabaikan. Salah satu contoh keputusan intuitif adalah pendidikan di masa adaptasi kebiasaan baru. New normal adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi yang ada di wilayah tersebut untuk melakukan pola harian atau pola kerja atau pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya. Selanjutnya, new normal diistilahkan menjadi adaptasi kebiasaan baru. Maksudnya adalah agar kita bisa bekerja, belajar, dan beraktivitas dengan produktif di era pandemi COVID-19. Adaptasi kebiasaan baru yang dimaksud adalah sering mencuci tangan pakai sabun atau antiseptik, pakai masker, jaga jarak, istirahat cukup, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi dan seimbang. Dalam usaha mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru. Di dalam peraturan itu, pemerintah mengatur berbagai sektor dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di bidang pendidikan, pengendalian COVID-19 ini bertujuan untuk 1. Memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapat hak pendidikan yang layak dan aman. Yang kedua, melindungi pendidik dan tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, mencegah penyebaran COVID-19 di satuan pendidikan lebih lanjut. Peraturan tersebut juga menjelaskan tentang pelaksanaan pembelajaran pada kondisi adaptasi kebiasaan baru. Peluang dan tantangan pembelajaran di era adaptasi kebiasaan baru. Peluang dalam setiap permasalahan selalu ada peluang dan tantangan. Karena itu, seorang pemimpin harus dapat melakukan analisis secara rinci dan mendalam untuk menemukan peluang dan tantangan yang dihadapi. Juga demikian halnya dengan era adaptasi kebiasaan baru ini, ada peluang dan tantangan yang dihadapi. Peluang dan tantangan tersebut adalah tantangan. Yang pertama, ketidaksiapan guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat terhadap perubahan yang terjadi. Yang kedua, kekurangan dalam dan sarana prasarana di sekolah dan di rumah. Yang ketiga, lemahnya kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran daring dan kemampuan siswa untuk belajar secara mandiri, serta lemahnya orang tua di dalam melakukan pendampingan dan pemantauan di rumah. Peluang. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pengelolaan dana BOS untuk pembelajaran dalam jaringan dan pencegahan COVID-19. Yang kedua, maraknya kegiatan webinar yang berhubungan dengan peran dan fungsi guru, kepala sekolah, dan pengawas. Strategi pengambilan keputusan kepala sekolah dalam pembelajaran di era adaptasi kebiasaan baru. Sekian dari kelompok kami.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.